في نيتهم وعملنا في أعمالهم ونستغفر روحا الطاهرة الشريفة في هذا المجلس المبارك. البيت روحي الشيخ العالم العلامة يوسف بن إسماعيل النبهاني والشيخ العالم الفقيه عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلدة أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وعلى من وأصلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الفصل التاسع، fasal yang ke-9 fi sifati kalamihi sallallahu alaihi wasallam wa sukutihi. Fi sifati, yaitu tentang sifat-sifat kalam perkataannya atau sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sukutihi dan diamnya beliau. Jadi dalam fasal ini, fasal yang ke-9, menjelaskan tentang bagaimana cara ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga diamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadha walakin kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin yahfazu man jalasa ilaihi. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh istri beliau yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasrudu kasardikum, yasrudu kasardikum hada, menyebutkan kata-kata satu-satu. Sardun itu bepender itu tunggal butingan. Apa jurang tuh? Kada kau lancar bepender. Yasrudu mendatangkan ucapan kalimat-kalimat lambat, kasardikum hada, seperti menyebutkannya kalian akan kalimat seperti ini. Jadi Rasul tidaklah cepat berbicara, tapi kada jua lambat benar. Walakin kana yatakallamu, akan tetapi ada Rasul yatakallamu, berbicara
bikalamin dengan kalam kata-kata bayyinin yang jelas, faslin dan kemudian rinci dalam berbicara itu. Yahfazuhu sehingga natijahnya dari berbicaranya beliau itu yahfazuhu man jalasa ilaihi sampai menghafal kepadanya, man jalasa orang yang duduk ilaihi kepadanya. Begitu jelasnya pembicaraan Rasul sampai orang duduk-duduk yang ada di sekeliling beliau, teritu sahabat, itu bisa hafal apa yang disampaikan oleh beliau. Ini cara Rasul berbicara. Jadi kada cepat benar, kada jual lambat benar. Amun cepat benar, kita aja kalau ada orang berpender cepat, kada paham. Tuntung sini berpender, betakun lawan kawan dihiga paham kah? Ada. Sama aku gini udah paham juga. Napa nang dipenderaan udah paham? Karena terlalu cepat. Atau kelambatan mana pulang berpender nang mahadangi sampai kayak orang apa itu, orang nang gagap itu kalau berpender kan nang mahadangin ini bertetangguhan, anak menyambat mus seiko mustain seiko mustakim, apa bertangguh-tangguhan soalnya Pak kada jelas berpendernya mus dia. Sekalinya nasi kok mustaqim lain, mustain lain juga. Soalnya Mustafa terakhirnya. Beda-beda ya. Itu kalau orang yang lambat. Jadi Rasul tidak seperti itu. Rasul kalau berpendek itu jelas, sehingga makanya sahabat-sahabat yang duduk di samping beliau itu ada yang sekali mendengar langsung hafal. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah itu ketika Nabi menyampaikan hadis atau ucapan, sidin beliau langsung hafal. Makanya kan yang banyak meriwayatkan, paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Sayyidina Abu Hurairah. Berkat doa Rasul juga, ketika beliau pertama itu kan kada tapi bisa menghafal, setiap mendengar kada ingat, lalu curhat kepada Rasulullah. Imbah itu apa? Diberi doa, didoakan oleh Rasul, dan kemudian diunjuki pasir, lalu ujar Rasul, kamu akan hafal seperti pasir ini jumlah hadisnya. Segitu banyak pasir nggak apa kada kau dihitung. Sehingga Abu Hurairah yang paling banyak hafal hadis Rasul. Tapi kalau berpender, nah ini kekurangan beliau, kalau berpender cepat. Disebutkan dalam sirah itu Sayyidina Abu Hurairah ini kalau berpender cepat. Makanya ada di hadis nanti Sayyidatuna Aisyah itu menegur kepada Sayyidina Abu Hurairah, Nabi berpender kadang ke ikam ini cepat. Lalu ulama menjelaskan kenapa Sayyidina Abu Hurairah itu berpender jadi cepat, karena kebanyakan hadis nang ketika beliau menyampaikan hadis lalu hendak menyampaikan itu sehingga harus kayak terburu-buru itu. Kayak orang tuh berpender di otak ini banyak hendak disampaikan, saking hendak supaya sampai berataan, yang cepat pada berpender, timbulnya mendengar kada paham jadinya. Nah, seandainya di otaknya itu berurutan, bersusun, beratur, maka akan lambat pelan-pelan menyampaikan supaya yang mendengar kawa memahami. Tapi karena kebanyakan di otak, lalu hendak menyampaikan seberataan pulang, lalu akhirnya yang kecepatan berpender sehingga akhirnya yang mendengar pun kada paham. Ya. Tapi pian paham aja kalau apa yang Allah sampaikan. Kada kecepatan kalau ulun berpender. Nah, kalau kada paham pada angkat tangan cung gitu. Ya. Kada paham nyaman dibuliki bahasa. Ya, nengaran belajar itu kan penting paham. Imbanya paham karena lalu ada usaha untuk mempraktekkan apa yang dipahami. Tapi kalau kada paham, kayak apa nak mempraktekkan ilmu yang didapat? Ya. Kada paham soalnya. Ya. Walaupun pahala tetap dapat. Datang ke majelis bulik ditakunin apa tadi? Tahu mulai pertama sampai terakhir nak paham lalu apa? Dapat aja pahala. Cuman kan satu sisi rugi. Kalau kita kada tahu nang kita datangi, kita dapat itu napa, maka boleh kada kau kena praktekkan.
Nah, seperti malam ini babnya tentang bagaimana cara berbicaranya Rasul. Maka kalau kita memahami, kita kena di rumah berusaha mempraktekkan kayak apa bepender lawan bini, kayak apa bepender lawan anak, kayak apa bepender lawan jiran, tetangga atau masyarakat secara umum. Nah, kayak apa bepender. Nah, itu yang kita praktekkan. Ya mudah-mudahan paham apa yang disampaikan dan kemudian kawa mempraktekkan di dalam kehidupan. Ya. Itu harapan kita dalam setiap menuntut ilmu. Tadi hadis yang pertama diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah, yaitu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadza. Tidaklah ada Rasul itu yasrudu bepender berbicara satu-satu kasardikum seperti bependernya kalian hadza ini. Walakin kana yatakallamu akan tetapi adalah beliau berbicara bikalamin bayyinin dengan perkataan yang jelas, faslin dan terperinci. Yahfazuhu yang mana menghafalkannya, manjalasa ilaihi orang yang duduk di samping beliau. Orang yang duduk kepada beliau maka akan hafal apa yang disampaikan. Makanya biar mendengar itu kan telinga, alat untuk mendengar itu telinga. Nah, di antara sahabat Rasul itu kadang-kadang tuli. Pian baca sejarah atau takunakan dan ahli sejarah, adakah sahabat Rasul nang tuli? Kadang. Tapi kalau buta, ada sahabat. Bahkan muazzinnya Rasul itu buta. Abdullah Ummi Maktum itu buta. Cuman telinga mendengar. Nah, kenapa hikmah kadada sahabat Rasul nang tuli? Sebab tujuannya supaya mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buta tapi mendengar, kenapa masih? Tapi kalau tuli walaupun melihat tapi tuli bebuihan nang mau pender tah ya tak akan mendengarnya kada tahu-tahu. Nah, di sini hikmahnya maka sahabat Rasul kadada yang tuli. Semuaan sehat, tapi kalau buta ada sahabat Rasul, yaitu Abdullah Ummi Maktum, muadzin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muadzin beliau di waktu Rasul hidup itu ada dua aja, yaitu Bilal bin Rabah lawan Abdullah ibni Ummi Maktum, seorang nang buta. Wakana, kemudian hadis yang selanjutnya, wakana fi kalamihi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pada kalam perkataannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tartilun, berurutan, beraturan kalau bepender itu. Jadi nang mendengarnya itu senang. Orang nang pintar bepender lawan orang nang kada pintar. Walaupun nang pintar ini apa jurang tuh? Pintar bepender lah, lain kada pintar ilmu kada. Pintar bepender benar aja. Pintar bepender walaupun kada berilmu tapi nya pintar bepender diketujui orang. Kenapa pintarnya? Ngatur kata-kata. Ada orang berilmu tapi kada bisa bepender sehingga ketau mengajar. Orang banyak ada kata tapi mau, kenapa? Ada paham apa yang disampaikan Sidin. Karena cara bepender Sidin mungkin sulit untuk dipahami. Nah, makanya kalau orangnya alim, bependernya pintar, itu luar biasa. Kelebihan yang luar biasa. Kenapa? Ilmunya ada, bependernya kadang asal pender, kemudian kata-kata yang keluar pun bagus tersusun. Seperti saat ini kalau nang ulun bujur-bujur yakin itu apa, Al Habib Umar bin Hafiz itu luar biasa. Bagi orang yang memahami bahasa Arab, kata-kata beliau itu luar biasa. Dalam pembukaan ceramah beliau itu kata-kata beliau itu sudah tersusun rapi. Padahal kada pakai diatur dulu. Kadang kayak kita kan kalau hendak khutbah, apalagi kalau hendak ceramah pemula misalnya, anak di hadapan orang, itu 2 hari 2 malam menyusun kata-kata dulu kayak apa supaya nyaman. Tapi kalau beliau
spontan keluar. Itu memang sudah anugerah dari Allah, ditambah memang beliau banyak mutalaah sehingga ilmunya pun seimbang antara ilmu, bakat dan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jarang orang seperti itu. Wa kana fi kalamihi, dan ada pada kalam perkataannya Rasul sallallahu alaihi wasallam tartilun. Tartil itu beraturan, berurutan rapi. Makanya di dalam membaca Al-Qur'an warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran itu dengan tartil, beraturan bagus. Supaya yang mendengar pun nyaman. Nah, kalau untuk pribadi ya terserah, tapi kalau untuk misalnya didengarkan orang jadi imam, kan tentu nang nyaman nang didengar itu. Kalau imamnya suaranya nyaman, makmumnya pun jadi nyaman. Sampai ke dahokon ke tempat lain, pokoknya di situ tuh Bang, karena imamnya tadi nyaman bana suaranya. Al-Habib Ali bin Muhammad ya, Sahibul Maulid, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Kalau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas datang ke tempat beliau, maka Habib Ali kada mau jadi imam. Kenapa? Karena Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu pertama hafal Quran, dan kedua suara sidin bagus. Disuruh jadi imam, dan kemudian ujar Habib Ali, kalau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas jadi imam, maka aku mengikut kepada madhab yang mengatakan bahwasanya qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaannya imam adalah bacaannya makmum. Artinya apa? Sidin kadang baca Fatihah kalau jadi makmum. Apa? Mendengarkan bacaan aja lagi sudah. Karena begitu nyamannya bacaan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Padahal Habib Ahmad ini seorang buta. Hafal qiraah bukan hanya 7 tapi 10. Nah, ini hidup satu zaman lawan Habib Ali Al-Habsyi, Sahibul Maulid. Sama-sama wali besar, sama-sama orang hebat. Namun Habib Ali, kalau Habib Ahmad ada tadi, beliau mundur, kada mau jadi imam. Kenapa? Suara Habib Ahmad tadi nyaman didengar di sini. Wakana, kemudian hadis yang selanjutnya, wakana kalamuhu sallallahu alaihi wasallam, dan adalah lagi perkataannya Rasul. Kalau beliau berpender itu apa? Yahfazuhu, menghafalkannya, langsung hafal. Kullu man sami'ahu, setiap orang yang mendengarnya. Ini kan karena yang menyampaikan hebat, yang mendengarkan juga orang hebat-hebat. Tapi kalau kita belajar, mengaji, sekolah, dibuliki oleh guru berkali-kali masih kada paham juga lagi. Belum hafal lagi, memahami aja belum sampai ke hafal. Tapi memang kualitas berbeda. Makanya Nabi mengatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi itu adalah generasi aku. Generasi yang dimana Rasul hidup dan berkumpul dengan sahabat-sahabat, itulah generasi yang terbaik. Karena Pak ada Rasul dan sahabat. Apa yang disampaikan oleh Rasul dihafalkan oleh para sahabat. Al-Quran, kemudian ada hadis. Al-Quran kemudian dibukukan, sedangkan hadis belakangan dibukukan. Kenapa? Supaya jangan tercampur antara Al-Quran dengan Al-Hadis. Itu tujuannya. Kenapa dulu Al-Quran aja yang ditulis, sedangkan hadis Rasul kada ditulis. Setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz jadi raja, disitulah mulai ada perintah penulisan hadis. Karena apa? Beliau melihat para sahabat banyak yang gugur di medan perang. Para sahabat banyak, sudah orang-orang yang kecampuran perkataan Nabi dengan perkataan orang-orang ajam. Maka lalu beliau punya inisiatif untuk mengumpulkan hadis. Lalu ditulislah kitab-kitab hadis. Sebelumnya hadis itu masih dihafalan di otak-otak aja. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau hafal 1.000.000 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1.000.000, kada gampangan.
lengkap dengan sanad-sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mah hafal nomor HP seorang aja kan keingatan. Berapa nomor HP? Ada yang dulu melihat dia udah hafal nomor HP padahal berapa tahun sudah mengikuti HP. Ya mungkin bukan karena kada kuat menghafal tapi mungkin kada perhatian bisa-bisa. Namun intinya setiap zaman, setiap generasi memang hafalan-hafalan itu mulai menurun. Karena apa? Orang menghafal itu kan pertama dulu harus menjauh daripada maksiat. Nah sedangkan di zaman kita maksiat semakin luar biasa. Kadang-kadang kalau nang bersembunyi di rumah aja jarang benar nang kawa mau keluar. Setiap keluar tersaksikan maksiat, terlihat maksiat. Kayak apa? Kayak apa hendak kuat hafalan sedangkan maksiat lancar juga. Maka otomatis hafalan pun akan berkurang. Kalau sampai 1 juta nanti apa bayangkan itu kalah komputer. Komputer aja mungkin kada kawa. Ya komputer bahari tapi yang komputer wah ini lain pulang. Imam Bukhari penulis kitab Sahih Bukhari terkenal nama sidin sudah. Waktu hendak masuk ke Mesir, orang-orang Mesir ini kan apa jurang tuh gengsinya tinggi juga, kada mau dikalahkan dalam masalah ilmu. Ngaran Imam Bukhari sudah sampai ke Mesir, seorang ahli hadis, hafal hadis, menulis kitab Sahih. Lalu ketika sampai ke Mesir hendak dites Imam Bukhari ini. Bujurkah bujuran orang hafid gelarnya Al-Hafiz. Ketika sampai ulama sudah menghadang duduk lalu dites ditakuni 10 hadis. Tapi sanadnya perawinya diacak. Jadi hadis 1 sampai ke 10 itu perawinya diacak. Perawi dari hadis yang pertama dipindah ke hadis ke 10. Pokoknya diacak-acak, dihamburakan. Imbah itu dibacakan di hadapan Imam Bukhari sampai tutung wajah Imam Bukhari kada tahu lu ini. Sampai 10 hadis dibacakan seberatan dijawab sini kada tahu. Ujar ulama kayak apa ini? Maka terkenal sudah orang alim hafal hadis. Kayak apa 10 hadis saja kada tahu? Ujar sidin nang pian baca akan itu tadi ulun kada tahu, tapi nang bujurnya nang kayak ini. Lalu dibulikakan sidin. Hadis pertama sanadnya dimulai kini kita. Hadis kedua sanadnya ini perawinya. Sampai 10 hadis dibulikakan dibacakan sidin sesuai dengan rawi nang bujur. Hanya retakajutan ulama Mesir. Ini otak bukan sembarang otak. Diacak ngaran itu kan ada nang sama kadang-kadang. Cuman ada binnya yang berbeda. Atau bin sama tapi alnya kena berbeda. Ya. Ini kada gampang. Hadis itu termasuk ilmu nang sulit untuk menjaganya. Makanya ilmu nang bujur-bujur diperhatikan adalah masalah sanad periwayatan hadis. Kenapa ini berkaitan dengan perkataannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang meriwayatkan itu hadis, meriwayatkan hadis itu ada sedikit berdusta aja, itu sudah menjatuhkan derajat daripada hadis itu nanti. Nah, ini yang 10 tadi dibulikakan oleh Imam Bukhari sehingga akhirnya ulama-ulama di Mesir itu takajutan berataan, baru mengakui ternyata memang beliau ulama yang bujur-bujur hafal. Kada main-main. Makanya kitab Bukhari itu disebutkan apa? Afdalul kutub ba'dal Quran Sahihul Bukhari. Paling afdal, paling benar, paling sahih kitab setelah Al-Quran itu adalah Sahih Imam Bukhari. Lalu kemudian Sahih Imam Muslim. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimatin, apabila Rasul berbicara dengan satu kalimat, a'adaha maka beliau mengulanginya salatan sebanyak 3 kali. Dibuliki 3 kali supaya apa? Nang mendengar bujur-bujur mantap ya. Hatta tufhama anhu sehingga dipahami daripada perkataan beliau itu. Wa idza ata ala qaumin dan apabila beliau mendatangi ke atas suatu kaum, fasallama alaihim lalu kemudian memberi salam kepada mereka, sallama alaihim maka memberi salam
salasan 3 kali. Wa idza ata ala qaumin wa kana sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimatin, apabila berbicara dengan satu kalimat, a'adaha, maka beliau mengulanginya salasan 3 kali. Hadis Rasul kadang-kadang kan ada yang panjang, ada yang pendek. Nang panjang mungkin kada kawa sekali hafal, maka diulangi sampai 3 kali. Nang handap mungkin juga ada nang sekali mendengar kawa hafal, ada juga mungkin nang perlu diulangi 3 kali. Sehingga Rasul mengulanginya a'adaha salasan, mengulangi 3 kali. Seperti hadis ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, lalu bertakun kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling utama untuk ulun hormati?" Lalu Rasul menjawab, "Ibumu." Embah itu bertakun pulang, "Terus siapa ya Rasulullah setelah ibu nang ulun wajib ulun hormati?" Lalu ujar Rasul apa? "Ibumu." Lalu bertakun pulang, "Terus siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." Sampai 3 kali diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertakun pulang, "Siapa ya Rasulullah selanjutnya?" "Hanyar bapakmu, abahmu." 3 kali diulangi oleh Rasul, "Ibumu, ibumu, ibumu." Namun pengulangan di sini bukan semata-mata tujuannya supaya hafal, tapi menunjukkan kedudukan ibu itu lebih daripada bapak. Untuk penghormatan seorang anak kepada orang tuanya, maka ibu itu lebih daripada bapak. Makanya Rasul mengulangi 3 kali. Siapa yang wajib dihormati ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Imbah 3 kali, hanyar bapakmu. Pengulangan 3 kali bukan semata-mata untuk supaya dihafalkan, bukan supaya dipahami, tapi tujuannya menunjukkan kedudukan ibu itu lebih tinggi daripada bapak. Ini kedudukan ibu ya. Dalam penghormatan kepada kedua orang tua, maka si anak itu harus lebih penghormatannya kepada ibu. Kenapa? Karena ibu itu lebih berat tanggung jawabnya, lebih berat tugasnya daripada abah. Mulai betianan, padahal mau ulahnya sama-sama, tapi nang bangkak seikung aja, ibu sudah. Dan itu berjalan 9 bulan, membawa parut kemana-mana. Coba laki-laki rasakan andak di parut, kira-kira berapa kilo tuh nang di parut itu? 5 kilo sampai lah. Pada sampai kalau ya. Karena bayi lahir paling biasanya 4 kilo atau 4 on ke 4 kilo kah? Ya 4 on ke 4 kilo kah? 4 kilo lah, 4 ton halus bahasa ini. 4 kiloan. Berarti sekitar 4 kilo. Coba laki-laki andak batu atau napa ukuran 4 kilo beratnya diparut. Bawa tiap hari kemana-mana. Ikat diparut, itu bawa berjalan. Kayak apa rasanya beratnya membawa. Nah, itulah beratnya seorang ibu. Kemudian pulang beranak. Kada nyaman beranak itu, takuni aja bubinin kayak apa rasanya. Laki-laki hendak merasakan, kada kawa, sakit. Nah, saking sayangnya lonang bini, imbahnya bini beranak tuntung kesakitan, lalu ujar nang laki, "Sakit kah?" "Sakit, tahulah." Mbah janang laki amun sakit, biar kada usah mama lagi nang meranak akan, biar nang lain aja pulang beranak. Ujar nang bini menceleng langsung, "Hanya aku tuntung beranak sudah macam-macam ini." Saking sayangnya laki itu sebenarnya kada tega bini sakit.
Cuman bini salah paham. Ya, tujuannya kan baik gitu. Kada usah lagi mama yang melahirkan, biar yang lain aja. Siapa? Mama yang lain aja pulang. Laki-laki kada habis akal, ada aja caranya. Itu beban. Makanya Rasul tadi mengulangi 3 kali kalimat ibumu, ibumu. Nah di sini ada pulang yang salah paham. Imbahnya mendengar hadis tadi itu kalimat ibu diulangi 3 kali. Lalu imbah itu bulik, anak 4 jua. Lalu menakuni anak, nak tadi mendengar kada hadisnya? Dan anak mendengar. Kenapa tadi? Tentang ibu. Berapa kali ibu diulangi? 3 baik. Lalu bulik ke rumah, padahkan mama. Di rumah berapa ikung ibu? Seikung aja bang di rumah. Padahkan mama berarti kurang berapa ibunya di rumah. Nah, ini laki-laki pulang ya. Memahami hadis nang seharusnya untuk penghormatan ibu malah dijadikan alasan untuk jadi 3 ikung ibu. Imbah itu nang anak nangaran anak polos kada tahu napa-napa datang godak kuitan, mak tadi ada hadis tentang ibu dan di situ ibu disebutkan 3 kali. Mbah napa nang ujar nang napa tadi? Nah di rumah ujar abah ibunya seikung aja. Jadi kayak apa caranya supaya jadi 3 ibunya? Oh gitu. Siapa melajarinya Wak? Abah mae. Pas lagi tabulujur nang mama menyangat tarong atau menatak kerai kah biasanya. Menyangat tarong ujar nang mama, nih nang tahulah ini napa? Tahu napa? Tarong berapa buting tarong? Sebuting. Kayak apa caranya tarung ini cukup gasan orang 3? Tatak mae. Padahal non abahnya wa, amun hendak babini 3. Ayo situ. Lalu rupanya nang laki mendengarkan tadi pancet mendengar gitu kada jadi gitu sudah. Cagar bakat jadian kada aman cagarnya. Itu tadi kembali bahwasanya ibu itu luar biasa kedudukannya. Pengulangan Rasul terhadap kalimat ibu bukan hanya semata-mata supaya untuk dihafalkan, tapi juga untuk menunjukkan kedudukan ibu itu sangat luar biasa, sangat tinggi. Ya. Wa idza ata, dan apabila datang Rasul ala qaumin, ke atas suatu kaum, fasallama alaihim, maka beliau memberi salam ke atas mereka. Fasallama alaihim, memberi salam ke atas mereka. Sallama alaihim thalasan, maka memberi salam 3 kali. Nah di sini para ulama menyebutkan bukan berarti kita setiap kali salam itu 3 kali kada. Jadi ada penjelasannya ya. Karena di dalam beberapa hadis Rasul ada memang yang 3 kali diulangi, ada yang cuma sekali aja. Di sini menunjukkan seakan-akan Rasul setiap memberi salam itu 3 kali. Namun kata ulama bukan itu maksudnya. Jadi ketika datang ke suatu kaum, lalu pas kaum itu berkumpulan, maka beliau memberi salam dulu, Assalamualaikum. Sekali. Lalu pas sudah dudukan, maka kemudian Nabi memberi salam pulang. Dudukan sudah terkumpulan, lalu Assalamualaikum. Maka yang kedua. Ketika bulik selesai, lalu Nabi keluar dan kaum masih dudukan, Nabi kemudian keluar meninggalkan itu, lalu kemudian beri salam, maka jumlahnya 3 kali. Nah seperti itu kata ulama sebagian maksud daripada salam itu. Bukan salam yang diulangi 3 kali, setiap masuk rumah 3 kali, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi salam itu kalau diulang, kalau memang belum ada jawaban. Jadi kalau kita memberi salam, tok tok tok, Assalamualaikum. Hadangi dulu, jangan belum orang menjawab lagi, Assalamualaikum pulang. Hadangi, mungkin orang belum mendengar, kalau ada jawaban, Waalaikumsalam. Cukup sudah. Tapi kalau belum ada Assalamualaikum, hadangi kada menjawab, hanya pulang, Assalamualaikum. Hadangi pulang 3 kali, yang ketiga Assalamualaikum. Kada ada jawaban jawab, bulik sudah, jangan dipaksa. Karena mungkin orang kada atau orang kada nak bukai. Ada datang ke rumah. Ini kejadian di rumah, datang memberi salam, ya Allah, belum terjawab lagi sudah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Berulang-ulang ya, sampai belum terjawab lagi itu sudah salam diulang-ulang. Jadi akhirnya kayak apa nak menjawab 3 kali.
Padahal cukup sekali aja salam itu. Salam dulu, assalamualaikum. Kalau belum ada jawaban, tunggu dulu sampai waalaikumsalam, sudah cukup. Ada memang disebutkan dalam sejarah sirah itu ada Nabi suatu hari pernah mendatangi suatu rumah. Diingat siapa nama rumahnya ini? Cuman Nabi datang kemudian ke rumah itu lalu beri salam, assalamualaikum. Lalu dalam rumah ini ada orangnya tapi berdiam aja. Begitu Nabi ulangi pulang, assalamualaikum, sampai 3 kali hanya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian dalam rumah. Mbah itu ditakuni Nabi, kenapa ikum kada menjawab salam pertama, kedua, mbahnya ketiga hanya menjawab, ujarnya ya Rasulullah, kami sengaja untuk supaya salam kamu terulang-ulang. Sebab salam itu kan kalimat ucapan selamat. Kalau pianang mau ucapkan sampai 3 kali, maka berarti kami ini selamat dan berataan sudah berataan. Ya. Kada gampangan kalau Nabi nang mau ucapkan doa. Makanya itu harapan kami, biar diulangi ujarnya, maksudnya itu apa? Sengaja kami, bukan kada menjawab mungkin, cuman bagi emet, biar kada kedengaran. Sebab kalau dijawab kan sudah kada salam lagi Nabi. Tapi berdiam aja. Waalaikumsalam. Sampai 3 kali hanya waalaikumsalam dijawab. Nah ketika ditakoni, kenapa alasan jadi kada menjawab? Ternyata Pak, biar Nabi mengulangi salam tadi. Subhanallah, doa Nabi mustajab. Isya sudah. الفاتحة لما شرب القهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجاه عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهاتنا الإندونيسية وبلدان الإسلامية على هذه النية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Tong diingat akan tadi kupik tidak ada pulang kedingat Fatihahnya pulang buat. Ya. Salam, ya masih berkaitan salam tadi. Jadi kalau memberi salam itu memang ada adab. Nah, terutama kita praktekkan salam ini. Salam ini kan salah satu sunnah Nabi. Ya. Di antara yang menyebabkan kita masuk surga ini, salam ini termasuk menyebabkan apa? Memasukkan kita ke dalam surga. Ada hadisnya. Afshus salam wa sallu bil laili wan nasu niyam wa it'amut ta'am tadkhulul jannata bisalam atau kama qala Rasul. 3 macam yang memasukkan ke surga yang namanya Darussalam, yaitu Pak ifsya'us salam, menyebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau terdapat kawan jangan halo bro, bro. Ucapkan assalamualaikum dulu, hanya itu kan hendak halo, hendak apa terserah. Assalamualaikum. Berpisah, assalamualaikum. Biasakan, karena kalimat ini ringan sebenarnya, gampang banget, cuman karena kada terbiasa jadi mengucapkan itu berat. Dan ini sunnah, maka iblis pun kada ketujuh ditangatinya, diberat-beratakannya. Keluar dari langgar, masuk ke sini pulang, assalamualaikum. Mbah itu kawan nang sini masuk ke sana pulang, terdapat pulang, assalamualaikum. Sampai 10 kali mau muyak sudah. Intinya apa? Saking pentingnya salam, walaupun hanya terdapat tapi sah sekali terdapat pulang, assalamualaikum pulang. Kayak apa? Dan itu doa kada ada ruginya. Assalamualaikum, selamat buat engkau. Dijawab pulang, waalaikumsalam, ikam juga selamat. Kalau ditambahi rahmat pulang apa? Assalamualaikum warahmah, rahmat Allah. Begitu pulang tambahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Salam,
rahmat dan berkah dapat dijawab. Maka yang menjawab jangan salam pada dia juga, maka jawab pun wajib begitu juga pulang. Kalau orang assalamualaikum, maka jawaban kita lebih waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang wassalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang beri salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita menjawab ada daya lagi sudah biarnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi salam maka jawablah salam itu dengan yang lebih bagus daripada ucapan orang itu. Kalau kada kawa maka jawab sama seperti nang inya berikan tadi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyaman benar. Ya. Hanya cuman tadi masalahnya kita kada terbiasa. Makanya mulai saat ini biasakan. Hari ini dapat maka praktekakan. Mbak Tuntung nanti keluar dari langgar, assalamualaikum. Ya. Praktekakan. Jangan malu, jangan asa-asa ngalih lah, asa ngalih. Nya asa-asan itu nang mulai kita kada tegawi, asa kada nyaman, asa. Kebanyakan asa ya nang kada jadi akhirnya asa terus. Ya. Maka langsung akan pokoknya assalamualaikum. Kalau di sinetron apa Haji Muhyiddin kah itu Bang Bahari itu apa tukang bubur naik haji itu kada tertinggal walaupun bakalahi itu ada orang betul tetap aja assalamualaikum dia pula buka tapi sambil sarik-sarik pada apa tapi assalamualaikum masih praktek salamnya luar biasa itu ya. Dan sinetron yang Masya Allah ada assalamualaikum. Itu bagus. Sisi pelajaran mempraktekkan salam. Walaupun berdauran bakalahian tetap aja salam. Kita sudah berdauran bakalahian jangankan salam menagur aja kita doang lagi. Padahal salam. Absus salam, sebarkan salam. Assalamualaikum. Kemudian yang kedua apa? Wa it'amut ta'am, memberi makan kepada orang lain. Seperti di sini panitia dari Langgar Islahul Ummah ketujuh memberi makan di orang. Kadang-kadang wade itu makanan sudah. Jangan dibadahkan wade lain makanan itu. Maksudnya lain makan malam lagi. Karena orang Indonesia itu kada makan nasi, kada makan malam ngarannya lagi. Amun ingin wade berapa buting ke wade masuk kada makan malamnya. Karena nasi belum nasi lagi. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini waktu murid Sidin kan banyak orang Indonesia masih hidup. Lalu ujar Sidin berpender lawan kawan. Ikam tahulah orang Indonesia. Jeneng kawannya kenapa tadi? Indonesia kalau kada diberi makan nasi kada dibadahkannya makan lagi. Jeneng kawan bujur kada. Kita buktikan. Akhirnya malam itu apa diberi makan kurma, diunjuki kurma, makan kurma, minum kopi, gawat sudah. Mbak Tuntung sudah. Lalu di kumpulan bahasa pulang takuni oleh Sidin, kawan diga, lalu sini menakuni murid di sini. Wajah sini apa? Hal ta'asyaitum? Artinya sudah makan malam kah? Kompak seberataan belum. Padahal kada dilajari kompak. Kenapa? Kurma kada dianggap makan malam lagi. Masih apa jurang tuh ngemil benar aja. Ya. Kecuali apa? Nasi. Nah, coba jadi dilihat ya. Bujur kalau orang Indonesia kada makan nasi, kada makan lagi ngarannya. Nah, roti ini kan kada dianggap makanan. Makan malam maksudnya. Tapi sebenarnya sudah makanan. Tiap malam Selasa diberi roti, kopi, alhamdulillah diberi makan. Maka ini jalan memasukkan ke surga. Mungkin panitia menyiapkan aja ada nang mau unjuki duitnya kerjasama berarti sama-sama nang mau unjuki duit nang kada mau unjuki duit tapi inya menukarakan ke pasar nang kada menukarakan ke pasar tapi inya menyiapkan di sini nang kada menyiapkan di sini inya membagiakan nang kada membagiakan umpat memakani barang terakhirnya dapat juga bagian makan tapinya ya. Musyarakah kerjasama seberataan sekecil apapun sedikit saja ada partisipasi ada bagiannya masing-masing. Itu cara memasukkan ke surga. It'amut ta'am. Di zaman Nabi Musa ada sepasang suami istri.
Dua laki bini hidup miskin benar. Lawas bana sudah hidup menderita. Lalu ujar nang bini pas suatu malam pender lonang laki. Oh abahnya. Ini aslinya bahasanya kan gitu Bang ya, tapi ini supaya dinyamanakan. Oh abahnya. Napang teh ini pindah pulang kalau saya mah tadi Martapura aja. Oh janang bini Musa itu nabi kalau janang laki nabi kenapa tadi anu pangpian isuk datangi kepada Nabi Musa. Bapak datangi kepada Nabi Musa, coba Bang minta doakan lawan Nabi Musa. Nabi Musa itu kan nabi dan sidin digelari kalimullah. Coba pangpian datang minta lawan Nabi Musa, minta doakan supaya kita ini sugih. Siapa tahu kawa jeneng bini. Laki mbah mendengar gitu pikir-pikir, bujur jua jeneng laki ikam, bujur ikam. Ini pendapat yang luar biasa dari bini, memberikan ide berpikir kepada laki. Kadang mau menyangiti aja lo laki kan berduit tuh. Laki boleh kena duit sangit. Tapi ini memberikan apa solusi, datangi Nabi Musa. Akhirnya esok datang nang laki kepada Nabi Musa. Lalu bapadah ya Nabi Allah Musa, tolong pang doakan kami nih. Sudah lawas bana hidup susah. Coba bang tolong doakan kami supaya jadi sugih. Dan Nabi Musa aja ulun doakan kena. Tapi karena jawabannya ulun kada tahu, kabul kadanya atau cuman tunggu jawabannya. Lalu Nabi Musa berdoa, kemudian dijawab oleh Allah melalui wahyu dari malaikat Jibril. Diberi kesempatan, dikabulkan doa, dijadikan orang sugih. Tapi 2 tahun aja. Imbah tuntung itu susah pulang. Namunnya mau ujar dalam di ucapan itu diberi jadi sugih. Lalu esok harinya datang pulang bapak dan apa Nabi Musa sudah kapian doakan. Sudah. Mbah nangki apa jawabannya? Karena Nabi Musa kan kalimullah, bisa langsung komunikasi. Lalu ujar Nabi Musa dijawab oleh Allah bahwasanya ikam sugih tapi 2 tahun aja. Imbah tuntung 2 tahun ikam susah pulang. Kayak apa mau kah? Siap dia. Oh. Pokoknya sugih dulu, yang penting kan urusan belakangan 2 tahun itu. Siapa tahu. Akhirnya sudah boleh kok ada nang bini lalu bakesa. Imbah itu berusaha dan usaha langsung berkembang maju sugih. Imbahnya sugih itu setahun sudah luar biasa kekayaannya. Lalu kemudian nang bini bepender pulang kayak biasa malam-malam sebelum guring kan bependeran laki bini. Nah ini waktunya antara suami istri itu bepender nang masalah-masalah penting. Kalau ada masalah antara suami istri selesaikan di tempat tidur berduaan. Penderan kayak apa? Solusinya ada biasanya timbul. Lalu bawinang bini bepender pulang kan ujian nang bini kita ini sugih tapi 2 tahun aja. Mbah janang laki apa tadi? Kayak apa kalau seandainya ini kekayaan kita nang banyak ini kita sodakohkan. Ujian nang laki kayak apa maksudnya? Kita ulah rumah, kita buka pintunya 24 jam, kemudian kita siapakan makanan, gasan siapapun yang datang bebas makan. 24 jam siapapun yang hendak makan silakan. Ujian nang laki bujur juga. Wah, tadi pertama bujur bini juga sudah nang bujur, nang kedua bini pulang nang bujur. Laki kata bisa berpikir rupanya lakinya. Akhirnya diulah rumah, kemudian diulah kada belawang-lawangan, pintu terbuka 24 jam. Makanan disiapkan, siapapun yang datang makan. Diberi makanan. Sampai akhirnya kekayaan yang dapat disalurkan ke situ. Pokoknya berjalan waktu. Nabi Musa mengintai setahun aja lagi nih susah nih. di Nabi Musa kayak apa nih susah kada. Setahun berjalan, nang 2 laki bini kan diingatan lagi janji Tuhan 2 tahun itu. Kan tahun pertama sudah mengumpulkan, tahun kedua ini asik usaha sambil sedekah. Setahun berlalu Nabi Musa menghadang, kada miskin kalinya orang ini. Dihadangi sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai setahun pulang, 2 tahun. Setahun yang pertama seharusnya sudah masuk waktunya miskin. Tahun yang kedua ini
Jadi Nabi Musa kada miskin pulang. Nang dua laki bini ini kada ingatan lagi. Lawan janji Tuhan sudah keasikan apa? Berusaha dan bersedekah. Kada ingat lagi. Seharusnya kan miskin sudah. Sampai Nabi Musa pun bingung. Kenapa? Lalu akhirnya Nabi Musa berdoa. Karena kadang-kadang kau ditakuni kecuali siapa? Kembali ke Allah. Nabi Musa bertakun. Ya Allah, kayak apa ini? Apa pian ingkar janji ya Allah? Kada mungkin Allah ingkar janji. Lalu di situ dijawab oleh Allah apa? Ya Musa, istahyaitu kata Allah. Aku malu. Kenapa aku malu ketika hambaku bisa memberi bantuan kepada orang lain, maka masa aku sebagai Tuhan tidak bisa membantu kepada dia. Yang aku janjikan 2 tahun miskin, maka aku hapuskan janji itu. Karena aku malu terhadap perbuatan baik yang ia lakukan. Sedekah. Padahal ini sudah waktunya susah. Tapi dengan sedekah sehingga akhirnya Allah kada jadi menjadikannya sebagai. Makanya disebutkan dalam hadis itu kan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghindarkan musibah, bala, bencana. Keluar rumah seharusnya terumpak sepeda motor, tapi sebelum keluar rumah sedekah cuma 500 rupiah, 500 sedekah. Ini janjinya terumpak sepeda motor. Sekalinya apa? Alhamdulillah gara-gara 500 kada jadi terumpak. Pagepak bener aja. Karena janjinya memang ada kena hari itu. Cuman seharusnya berat. Kada jadi berat. Pagepak bener aja. Lecet sedikit aja. Alhamdulillah. Coba seandainya kada sedekah patah. Ke rumah sakit biayanya ganal. Habisnya banyak. Hanya sedekah 500 rupiah. Sebelum ke toko ke pasar sedekah. Siapa yang terdapat pertama kali? Sedekah. Orang sugih terdapat bersugih banan ini aja. Kenapa disedekah? Kada apa-apa. Siapa tahu mbaknya dapat sedekah, inya balas pulang 10 kali lipat lon sorong. Takajutnya dibari, Masya Allah ini aku sugih dibarinya kayak apa kalau inya lebih sugih dari aku, lalu dibalasnya pulang. Akhirnya 10 kali lipat. Nah ini cara jalan masuk ke dalam surga. Yang kedua. Yang ketiga ini terberat sedikit. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Sembahyang di waktu malam sedangkan orang-orang lagi guringan. Ini bangun tengah malam. Nah ini terberatkan. Kalau subuh aja masih keteteran kayak apa nak bangun malam. Tapi niat kita sebelum guring azam dulu. Ya Allah, ulun hendak bangun malam. Allahumma aikidni fi ahabbis saati ilaika. Ya Allah, bangunkan ulun di waktu yang paling engkau sukai untuk ulun bangun ya Allah. Azam dalam hati kita. Kalau seandainya kada terbangun, ditulis sudah pahala kita hendak bangun. Asal jangan sudah bangun guring pulang bahasa. Nah itu kada dapat tam. Karena apa? Sudah dibanguni dibangun akan. Cara Allah bangun akan itu macam-macam. Kadang mesti harus digarak. Oh iya bangun kada. Mungkin diigut samut gatal. Terbangun di hati. Oh iya. Allah itu bangun akan. Nyamuk misalnya ngeng kada guring. Itu cara Allah bangun akan. Atau mungkin kesetrum misalnya. Kabel disetrum. Takajud, beluncet, stop. Oh iya, sembahyang malam. Cara Allah membangunkan itu macam-macam. Cuman kita kadang-kadang kada peka, kada merasa. Bakami itu cara Allah membangunkan. Biasanya kada tahan bakami, tahu-tahu bakami benar. Bangun, betul bakami, bulik pulang. Padahal Allah sudah membangunkan. Inilah memang cara Allah untuk membangunkan kita. Dan ketika kita melaksanakan, itu tanda Allah itu cinta lawan kita. Sayang lawan kita. Kalau seandainya Allah kada sayang, kada dibangunkan. Sampai siang kada dibangunkan oleh Allah. Nah, makanya kita ingin tahu Allah sayang dan cinta kepada kita dengan ibadah kita sendiri. Kalau kita rajin, insya Allah Allah itu cinta lawan kita. Kalau seandainya kada cinta, kada mungkin diberikan taufik. Karena taufik itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Taufik, semoga dapat taufik. Apa taufik? Itu apa? Qudratu ta'atillah, kemampuan untuk taat kepada Allah. Khalqul qudrati ala ta'atillah, mampu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, itulah taufik.
Maka orang yang bisa melaksanakan ibadah itu berarti dia mendapatkan taufik. Orang yang mendapatkan taufik berarti orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada habis juga. Kemudian lanjut hadisnya ya. Jadi 3 macam tadi sudah, insyaallah mudah-mudahan kalau kau melaksanakan insyaallah jadi ahlus surga, yaitu darussalam. Tadkhulul jannata bissalam. Masuk surga dengan selamat kepada surga yang namanya darussalam. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yatahaddatsu, dan adalah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa, apabila duduk, yatahaddatsu, berbicara, berpender, yukthiru, maka sering rancak, ayyarfa tarfahu, mengangkat pandangan beliau, ila samai, ke langit. Jadi kalau duduk-duduk dengan sahabat lalu kemudian berpender menyampaikan hadis, karena kemudian apa? Mengangkat. Nah di sini ada hadis lain menyebutkan Nabi itu lebih sering menunduk. Nah, memang ada Nabi menunduk, ada Nabi waktunya mengangkat. Mengangkat di sini apa? Ketika beliau duduk bersama sahabat lalu berpender, terus mungkin menunggu lagi datangnya wahyu dari Allah, maka beliau belajar. Seperti kalau kita berpikir menghadang, oh datang ilham, lagi musyawarah kumpul, mbak itu kayak apa pendapat pian? Kada ada bisa pendapat. Dihadang-hadang pina mesti lawas sekalinya tahun lagi kada tahu juga. Bah dah jurang ini uyubannya menghadangi sekalinya. Itu tabiat biasa mikir. Orang pikir itu kan melihat ke atas. Nah begitulah Rasul di sini disebutkan yukthir, sering. Ayyarfa tarfahu, mengangkat akan pandangan beliau, ila samai, ke langit. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu haditsan, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu, menyampaikan akan suatu hadis. Lau addahul adu, seandainya menghitung, al-adu, orang yang menghitung. Jadi ketika beliau menyampaikan satu hadis, lalu seandainya ada yang menghitung kata-kata beliau, la ahsahu, maka akan bisa menghitung apa yang disampaikan oleh beliau. Kenapa? Begitu jelas, terperinci, sehingga kalau dihitung kata-kata yang keluar itu kau dihitung. Ulun mulai tadi sampai ini berapa sudah kata-kata yang keluar? Ulun aja kada ingat, apalagi piana mendengarkan. Karena banyak, tapi kalau Rasul, makanya kan di antara hadis yang disebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang apa? Meninggalkan sesuatu yang kada penting. Kita kan kadang-kadang berpender itu banyak yang kada pentingnya. Pentingnya paling 5 menit, sisanya setengah jam bilang kada penting aja lagi, bilang apa jurang tuh malabi aja lagi sisanya. Mengarang tahu bahasa. Itu kita duduk 5 menit 10 menit serius, sisanya Allah begayaan tertawaan. Tapi kalau Rasul kada pender, kecuali memang itu berfaedah. Ya, kita memang berusaha mengikuti seperti itu semampu kita. Namun tabiat manusia kita kadang-kadang itulah, kalau sudah terkumpulan kekawanan, apalagi yang sama ketujuh begaya, iya sudah habis tuh bang, baadu kesah. Tapi kalau Rasul, nah kita tahu bagaimana cara Rasul, maka kita mengikuti sedikit-sedikit. Sebagaimana bulan Maulid ini kan rata-rata yang disampaikan adalah sifatnya Rasul, syama'ilnya Rasul, kelakuan Rasul. Maka kita sedikit demi sedikit juga mengumpati. Kita alhamdulillah setiap Selasa, bukan hanya bulan Maulid kita memperingati Maulid, tapi ini setiap malam Selasa ini kita Maulid sebenarnya, menyebutkan daripada sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita alhamdulillah setiap malam Selasa kita alhamdulillah bisa mendapatkan ilmu baru mengenai sifat-sifat Rasul, kelakuan Rasul, kemudian ada kata-kata Rasul, sabda Rasul, dapat kita alhamdulillah setiap Selasa. Kadang setiap bulan Maulid aja kada, tapi setiap malam Selasa kita alhamdulillah dapat. Ini nikmat luar biasa. Semoga nikmat ini terus berlanjut sampai kita diambil, dijemput oleh malaikat ya, dalam keadaan tetap niat menuntut ilmu. Kemudian lagi wa kana sallallahu alaihi wasallam tawil samti, dan adalah Nabi itu tawil samti, lawas, banyak berdiam sedikit. Diam dalam artian memang kalau kada perlu berdiam sedikit.
Tapi kalau perlu berpender maka akan pender. Itu diantara diam. Tadi kan di babnya, di dalam judulnya tadi sifat kalamihi. Kalam sudah disebutkan bagaimana kalamnya Rasul, kemudian diam. Bagaimana diam Rasul? Ternyata Rasul lebih banyak diam daripada berpender. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsira sukut. Itu banyak sukut lawan somtu itu sama artinya diam. Kada tapi banyak berbunyi. La yatakallamu tidak berbicara fi ghairi hajatin pada sesuatu yang tidak hajat penting. Kada berpender kecuali pada sesuatu yang penting aja. Wa yu'ridu dan berpaling amman takallama daripada orang yang berbicara bi ghairi jamilin nang kada bagus. Tak kumpul lawan orang berpender nang kada bagus kada baik, maka Rasul kada mau berpaling sedikit. Dan hampir kebanyakan dalam sirah itu kan jarang ada yang kada bagus. Amun sahabat rata-rata bagus saja berataan. Kecuali ada kena beberapa orang-orang yang mungkin hanyar masuk Islam lalu berpendernya kada bagus. Kemudian mungkin orang Badui nang orang kampung. Ya, nangaran orang Badui orang kampung itu kan kadang-kadang pendernya kasar. Maka Rasul kada tapi menanggapi. Bahkan pernah kan sampai Nabi itu dicekik. Surban beliau bukan dicekik, jadi surban ditarik sampai ini kayak apa jurang tuh kayak tercekik sedikit. Tapi kada sarik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada mengomen. Karena tahu orang ini memang jahil. Makanya kalau kita debat lawan orang jahil rugi. Berdebat lawan orang jahil, orang nang ya dalam artian kada paham nang didebatakan apa, nang dipermasalahkan apa, tapi bakarasan rugi. Lebih baik berdiam kados. Dari Imam Syafi'i mengatakan idza nataqa safihu fala tujibhu fa khairul ijabati as-sukut. Apabila orang kada pintar safih, orang yang kada pintar berpender menyambati atau apa, fa khairul ijabati paling bagusnya jawaban apa, as-sukut berdiam, kada usah ditanggapi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhzunu lisanahu yaitu menyimpan akan lidah beliau illa fima ya'nihi kecuali pada sesuatu yang ya'nih yang penting aja. Maksudnya apa kada berpender tadi kecuali yang penting-penting. Berarti Rasul banyak berdiam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam nazral kalam samhal maqalati yu'idul kalam marrataini liyufhama. Nah lagi mengenai sifat kata-kata Rasulullah apa? Adalah Rasul itu nazral kalam, sedikit nazra itu qallala, menyedikitakan akan kalam pembicaraan. Kada tapi banyak. Kan di dalam ada hadis-hadis yang handap-handap dari Rasul. Ada kitab yang khusus menulis apa tentang kata-kata ijaz. Pendek, kata-kata pendek dari Rasul tapi artinya sangat panjang. Ada dikumpulkan oleh ulama khusus hadis-hadis nang handap-handap aja. Subhanallah. Nazral kalam samhal maqalati, kemudian apa? Gampang. Al maqalah, ucapan beliau dipahami. Jadi orang kada bingung kalau mendengar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada nanti kata-kata atau ungkapan nang gharib, nang aneh, nang asing, tapi itu bisa dijelaskan, dipahami. Ya. Ada bahasa-bahasa yang jarang dipakai. Lalu kemudian dikeluarkan oleh Rasul, maka itu tetap bisa dipahami oleh para sahabatnya. Yu'idul kalam, kemudian mengulangi akan kalam pembicaraan marrataini, dua kali, liyufhama, supaya bisa dipahami. Jadi diulang. Makanya guru itu kan kadang-kadang, saya ulangi ya, kayak guru TK. Guru TK Al-Quran itu kan kalau melajari muridnya apa? Ulangi lagi, sekali lagi. Murid-muridnya kalau anak TK tuh, ayo ulangi lagi, sekali lagi. Makanya ujar orang kalau mencari bini, carilah bini guru TK Al-Quran. Kenapa? Kalau malam pertama nang diucapkannya apa? Sekali lagi. Imbah tuntung tuh belum sudah, ulangi lagi. Terbawa-bawa di malam pertama karena kebiasaan mengajar di TK. Amun
Amun kada kuat cukup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada yang menjawab pulang, amun mencari laki nang bagus itu tukang fotokopi. Ini bebinian kada mau kalah. Kenapa? Sebab tukang fotokopi itu kawa menggonolakon kau menghalusakan. Bahkan datang ke fotokopi, tolong diperbesar. Kawa digonoliakannya. Kagonolan, tolong halusiakan, kawa dihalusiakannya. Itu hebatnya tukang fotokopi. Allah. Ada aja bebinian kada mau kalah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalamuhu, perkataan beliau, ka kharazatin nazmi, seperti kharazat itu apa? Manik-manik yang disusun dengan tali. Jadi diulah apa curang tuh? Kharazat, manik-manik yang diikat. An-nazmi yang tersusun, seperti manik-manik atau apa ngarannya tuh? Aksesoris yang tersusun. Ya lu diulah kalung, diulah galang, itu namanya kharazatin nazmi. Manik-manik atau permata yang tersusun. Jadi kata-kata diungkapkan, yang diungkapkan oleh Rasul seperti permata yang tersusun. Bagus. Nang mendengar nyaman dan bisa memahami, bahkan hafal dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yu'ridu, dan adalah beliau berpaling an kulli kalamin, daripada setiap perkataan qabihin nang kada bagus. Jadi kada mau mendengarkan. Nah, kita pun kalau seandainya ada nang pina kada bagus bender, sudah kada usah didengarkan, tinggalkan bejauh. Pemamai macam-macam keluar kata-kata nang Allah, tinggalkan. Biar aja, apalagi misalnya memamai kita, menyambati kita, harus dilawani. Ibarat orang apa jurang tuh, kalau orang bermame itu kalau kita lawani kena kita jadinya. Tapi kalau orang bermame menyambati kada kita lawani, itu nang kayak orang beludah, tapi beludahnya ke atas. Kamana kenanya? Tak boleh kodenya juga. Itu orang nang bermame kalau sedih lawani, biar aja. Tamuhainya juga kena. Tapi kalau kita lawani, kena kita jadinya. Rugi. Jadi kada usah dilawani. Memang apa jurang tuh, kesabaran perlu. Kita tujuan kita mau umpati Rasul, sebagaimana Rasul kalau ada orang berpendek yang kada bagus, Rasul berpaling tinggal angsit. Wa yakni anil umur, dan kemudian mengkinayahkan. Mengkinayahkan itu apa? Kada menyambat belak-belakan langsung. Jadi kayak model disindirakan. Kayak maaf misalnya berhubungan suami istri. Kalau bahasa kita kan ada, kalau nang bahasa Banjar nih, bahasa nang kada bagus, kada mau menyambat, tapi dengan bahasa nang lain. Cuman pahaman aja orang mendengar. Begitu juga Rasul, wa yakni anil umur al mustaqbahati. Dan begitulah Rasul kalau menyebutkan sesuatu perkara yang kada bagus, yang kurang nyaman, kada langsung diucapkan kata-kata itu, tapi dengan bahasa yang lain. Ini namanya mengkinayahkan fil urfi, yaitu sesuatu yang mustaqbahah, yang kada bagus, fil urub, pada urub kebiasaan. Idza tarrahu, apabila menuntut kepadanya, memerlukan kepadanya kalam pembicaraan, ila dzikriha, kepada menyebutakannya. Namun Rasul lebih sering menghindari menyebutakan yang kada bagus. Kayak kinayah orang berhubungan kan ada menjelaskan kayak apa, istilahnya orang berhubungan. Kayak ada tapi ini bebinian yang datang ya kepada Rasul. Lalu kemudian bepadah, ya Rasulullah, jadi asalnya bebinian ini bisa laki. Imbah itu kawin lawan lakian lain. Sekali imbah kawin lawan lakian lain ini bepada lawan Rasul, hendak minta dicarikan pulang. Kenapa anda berbulik lawan yang pertama aja pulang? Dia Rasul kenapa? Maka ikam lawan yang pertama kan sudah berpisahan. Imbah itu kawin lawan yang kedua pulang, tahu-tahu lawan yang kedua ini kada cocok pulang, hendak berbulik yang kedua. Lalu bebinian tadi itu berpender, berkesah, tapi supan-supan berkesahnya. Kenapa? Nang kedua ini kadang nang kayak pertama. Lalu ini medahkan apa? Ini maaf ya. Ujarnya apa?
Inya memadahkan itu menggambarkan ampun laki nang kedua ini nang kayak ujung tapih. Ujung tapih karas apa lama? Dipadahkannya gitu. Kinayahnya ini medahkan lama. Nang dahulu mantap. Makanya hendak bulik nang ke pertama pulang ya. Itu salah satu cara kada menyebutkan secara langsung dengan kinayah. Jadi Rasul pun kalau ada masalah yang perlu disebutkan, nang mana pada masyarakat sebenarnya kada bagus, tapi maka Rasul menyebutkan itu dengan cara apa? Dengan kata-kata yang lain, tapi bisa dipahami. Ada beberapa contoh, cuman untuk diingatan di sini. Kalau tadi itu kan contoh itu bebinian yang datang kepada Rasulullah. Tapi kalau yang lain itu Rasulullah memberikan gambaran. Seperti apa mungkin Rabu dan semalam tentang waktu anak Sidin meninggal. Anak Sidin meninggal bini daripada Sayyidina Utsman. Lalu kemudian dikuburakan siapa bini Sayyidina Sidin itu? Astagfirullahaladzim. Ruqayyah, Ummu Kalsum. Ummu Kalsum meninggal lalu kemudian menguburakan. Nah, nang seharusnya kan menguburakan nang laki nang turun. Tapi di situ Sayyidina Utsman sebagai laki kada disuruh oleh Rasul. Dan kemudian Rasul berpender waktu itu. Apakah ada di antara kalian siapa di antara kalian yang malam tadi kada melakukan hubungan lawan bininya? Nah, kalimat berhubungan di situ kada diungkapkan jima kada, tapi dengan kata-kata nang halik man minkum lam yaktarib ahlahu al-barihah atau kama qala Rasul. Siapa nang malam tadi kada berhubungan lawan bininya. Lalu ada sahabat yang pada ulun ya Rasulullah. Disuruhlah turun untuk menguburkan putri Rasulullah. Itu sindiran kepada Sayyidina Utsman yang mana pada malam tadi, malam sebelum meninggal bini Sidin melakukan hubungan tapi lawan budak. Teguran sebenarnya. Teguran itu apa? Kenapa? Sampat-sampatnya bini garing sampat aja lagi ma anu nang lain. Itu maksudnya. Tapi tegurannya halus Rasulullah, sindiran istilahnya. Nah, itu salah satu cara. Begitu juga kita kalau menegur seseorang, ini sebagai pelajaran buat kita, hendaknya kadang secara blak-blakan langsung. Karena kalau menegur langsung blak-blakan itu bisa menyakitkan hati. Dan mungkin tujuannya kada murni, kada ikhlas untuk menegur, tapi nanti ada tujuannya ria, biar dipadahkan kitalah nang menagurnya. Nah, jadi caranya kalau ada anak kita menegur, ajak berpender berduaan baik-baik dengan cara nang supaya bisa diterima. Dan inya kada supan, itu cara. Terakhir hadisnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah taala baina kulli khatwatain. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah, menyebut akan Allah atau berzikir mengingat Allah baina kulli khatwatain, antara setiap dua langkah. Selangkah dua langkah ingat Allah, Allah, Allah. Baik menyebut dengan lisan ataupun dengan hati. Kalau Rasul jelas sudah kada pernah lupa dengan Allah. Bahkan tidur pun, guring pun Nabi tetap ingat kepada Allah. Makanya kan disebutkan keistimewaan Nabi, terpejam kedua mata Sidin tapi hati Sidin kada lupa lawan Allah. Yanamu ainahu, tidur kedua mata beliau, walakin qalbuhu, akan tetapi hati Rasulullah kada pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kita guring, dasa guring bujur kada ingat apa-apa lagi. Bom meledak di higa kada tahu. Saking lupanya sudah ya. Nah, seperti inilah beberapa hadis tadi disebutkan ya, yaitu tentang bagaimana kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menghindarnya Rasul kepada perkataan yang kada bagus. Maka kita pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, berbicara seperlunya, kemudian kalau ada yang kada bagus kita hindari,
tentu dengan niat ittiba, mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mengetahui, mempelajari daripada syama'il, keistimewaan, kepribadian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambahkan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan kita banyak membaca sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga memberikan kepada kita rahmat dan taufik untuk selalu bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun cinta kepada kita dan memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat, di hari yaumil akhir. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi an-niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تكشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى آل الكرام الشرفاء، وعلى صاب مصابه القرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.